Halo guys, mau ingetin sudah pada follow Instagramnya PD Adalah Kasih? Kalau belum di follow ya. Terus di turn on notification-nya. Kenapa? Karena mulai hari ini sampai 30 hari ke depan kita akan post setiap harinya feed-feed yang tentunya membangun, tentunya untuk menenangkan jiwa kita, yang positif dan pastinya sangat berguna buat jiwa dan rohani kita. Oke? Klik link di bawah ini atau kalian bisa buka di Instagram, lalu di search Instagramnya PD Allah Adalah Kasih. Kemudian salah satu postnya Instagram. Oh iya, jangan lupa ya, di follow dulu. Kemudian buka salah satu post, lalu ada pencetan bintik 3. Kalau kalian lihat, kalian klik di sana, lalu ada tulisan turn on notification. Sip, gitu ya. See you guys. Shalom, selamat sore. Hari ini kembali di hari Sabtu, kita mengadakan ibadah online untuk remaja dan kaum muda. Mari untuk teman-teman, saya mengundang semua untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau malam hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun ibadah kami hanya di rumah, kami nggak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Roh-Mu ada di dalam hati kami, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini, supaya bisa menjadi berkat untuk kami, mulai dari puji-pujian dan juga firman yang dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepadamu, seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kaulah aku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu,
serah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, ini hatiku, hanya untukmu. Ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Ini hatiku, hanya untukmu. Ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya Tuhan, ku mau ikut Engkau. Kami mau sembah, kami mau puja.
hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Sekarang malam. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami mau bersorak-sorai, biarlah hadirat-Mu Tuhan turun di dalam puji-pujian kami. Biarlah semua puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan untuk Engkau. Semua yang saya untuk memuji Tuhan katakan, amin. Biarpun di rumah masing-masing, saya percaya semua pasti dalam keadaan sukacita pada malam hari ini. Sukacita. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan
bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan, namaku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya. Sekali katakan, bersukacita selamanya. Amin, puji Tuhan. Selamanya dalam Tuhan kita akan selalu bersukacita. Masih ada semangat? Biarpun di rumah, wah, gak boleh ngantuk-ngantuk ya. Biarpun duduk-duduk atau di ranjang mungkin sambil nonton, ya. Sekali lagi kita nyanyikan tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba,
satu suara menyatakan, katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Pujian bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan.
pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu. Aku
perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ya, shalom adik-adik. Udah lama kita nggak berjumpa nih. Berapa ya? 4,5 bulan ya kita nggak jumpa. Hari ini kita boleh berjumpa kembali. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Bapa, supaya firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan Tuhan, untuk kami boleh semakin memasyurkan dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, keadaan hari ini itu mengingatkan Kak Wikyang itu tentang kondisi waktu cerita firman Tuhan tentang bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Ya, ketika itu kalau kita mau baca di 1 Samuel 17 ya, bagaimana di situ dikatakan Goliat menentang tentara Israel. Kalau yang ingin baca, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ganggang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi kondisi sekarang itu mengingatkan saya pada cerita firman ini. Bagaimana orang Israel, tentara Israel ini menjadi sangat ketakutan dan cemas ya. Dan mereka itu benar-benar sangat takut gitu ya, ketika mereka menghadapi orang yang Filistin itu. Ya, kita lihat Goliat itu orangnya besar, tinggi gitu ya, sedangkan orang Israel itu kecil-kecil. Jadi kalau mereka itu berperang, melihat orang yang fisiknya besar dengan baju perisai yang begitu kuat sekali itu ya, nyalinya itu jadi kecil, takut ya. Nah, kondisi sekarang ini sama seperti kondisi yang dialami oleh bangsa Israel saat itu ya. Kita lihat banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir ya dengan kondisi yang sekarang ya, karena memang musuh kita itu tidak kelihatan seperti Goliat, kelihatan ya tinggi besar, tapi musuh kita sekarang itu tidak kelihatan, dan yang tidak kelihatan itu malah membuat lebih takut orang-orang ya.
Kalau Kak Wigeng jalan-jalan ya keluar gitu, meskipun Kak Wigeng itu jarang keluar sih, ya kalau keluar cuma ada perlunya aja. Ya, lihat jalan itu sepi gitu, ya seperti tidak ada kegiatannya itu sudah berkurang banyak, ya itu menunjukkan kan banyak orang yang mulai juga hati-hati mungkin mereka menjaga supaya mereka juga tidak tertular oleh penyakit ini. Jadi mereka mungkin banyak menyediakan waktu-waktu mereka di rumah, tinggal di rumah. Tapi tinggal di rumah pun itu tidak menjamin bahwa orang itu juga tidak akan kena, ya. Bisa juga kena, gitu. Ya, jadi semuanya itu mencekam gitu ya. Mencekam dan semuanya itu mengkhawatirkan di dalam kehidupan manusia itu. Tapi kita harus belajar, ya, ada seorang pemuda, ya, di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel itu ada seorang pemuda, ya, pemuda itu namanya Daud, ya. Kalau kita baca di 1 Samuel yang ke-16, ya, 1 Samuel ke-16, ya, di situ dikatakan Daud diurapi menjadi raja. Kami kan tidak akan bacakan semuanya, tapi di ayat yang ke-13 dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi ketika Daud itu diurapi dan dikatakan bahwa sejak hari itu roh Tuhan itu berkuasa atas Daud. Dan ketika roh Tuhan itu berkuasa atas Daud, Daud ini menjadi seorang yang pemberani. Dia itu menjadi seorang yang takut. Ya, di tengah-tengah bangsanya yang lagi mengalami ketakutan, kekhawatiran, tampillah seorang Daud. Ya, Daud itu berani bukan karena dia itu anak yang apa ya? Yang kalau secara manusia fisik mungkin dia juga tidak berani mungkin ya. Tapi karena roh Tuhan itu berkuasa atas hidupnya, dia itu menjadi seorang yang berani. Karena dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan itu ada beserta dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupannya. Ya, kalau kamu mau yakin, kamu bisa lihat di Markus 12 ayat 36. Ya, Markus 12 ayat 36 dikatakan Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Jadi Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi Daud sendiri itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau zaman Perjanjian Lama itu katakan berkuasalah Roh Allah atas Daud, ya. Itu juga Roh Kudus. Jadi kalau sekarang Perjanjian Baru kita masuk Roh Kudus. Jadi Daud itu dipimpin, ya, oleh Roh Tuhan. Daud itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia itu punya keberanian. Ketika dia menghadapi Goliat itu dia tidak takut, ya. Dia itu berani, ya, meskipun lihat Goliat itu orangnya gede, orangnya besar, ya, dengan apa itu? Dengan perisai perangnya yang begitu gagah gitu, ya. Kalau seandainya perang gitu, wah, sebenarnya Daud itu tidak ada apa-apanya. Tapi Daud itu tidak maju dengan fisik, tapi dia maju itu dengan apa? Dengan nama Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan itu beserta dalam kehidupannya. Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah, dia sudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Jadi ketika dia berperang melawan Goliat, itu Daud ini hanya memegang nama Tuhan. Dan peperangan itu tidak butuh lama bagi Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Dan akhirnya kita lihat bahwa Goliat itu bisa dikalahkan. Yang Kak Wika ingin sampaikan ini, Daud itu menjadi berani ketika roh Tuhan itu berkuasa atas dia. Kalau kita baca di Mazmur yang 23 itu, ayat yang keempat dikatakan, dalam lembah kekelaman aku itu tidak takut bahaya. Ya, jadi Daud itu punya satu keberanian, dia tidak takut.
Kenapa dia berani, dia tidak takut? Karena roh Tuhan itu berkuasa atas kehidupannya. Ya, sama seperti kita. Kalau kita ini dikuasai oleh roh Tuhan, kalau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan punya satu keberanian. Kita itu memang menghadapi situasi yang kalau secara dunia ya, secara dunia itu seram, mencekam gitu ya. Tapi kita itu punya Tuhan, ya, dan Tuhan itu memberikan rohnya, ya, turun atas hidup kita, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita itu akan berani menjalani kehidupan ini ya. Kita tidak takut, kita berani. Ya, dikatakan di Roma 8 ayat yang ke-14 ya. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma ke-8 yang 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, jadi semua orang yang dipimpin oleh roh Allah itu anak Allah. Jadi kalau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita itu anak Allah. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Sebab itu kita harus ya mengizinkan ya Roh Kudus itu memimpin hidup kita, menguasai hidup kita, ya, supaya kehidupan kita ini boleh mendapatkan kemenangan. Ya, di dalam Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan sendiri yang berkuasa atas kehidupan kita. Ya, jadi kita bisa mengalahkan ketakutan kita bisa mengalahkan kekhawatiran kita bisa mengalahkan kebimbangan kita. Karena Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Roh Kudus itu yang akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, ya, apa yang harus kita ambil keputusan, itu semuanya kita serahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Maka semuanya itu akan menjadi indah. Ya, Kawikyang itu sendiri sebetulnya kegiatannya itu ya Kak, kalau menurut Kawikyang itu membosankan, ya, membosankan. Tidak ada kegiatan, mau kerja juga tidak terlalu bisa, kerjanya itu tidak bisa 100%. Jadi kerjanya itu setengah-setengah, ya, hari-harinya itu ya banyak di rumah. Terus Kak Wikyang pikir gini, waduh, daripada hari-hari di rumah tidak ada kegiatan, Kak Wikyang gini, dah panggil tukang aja, renovasi rumah aja. Jadi kan kebanyakan di rumah. Jadi kalau sudah banyak di rumah itu jaga tukang lebih gampang. Karena kalau Kak Wikyang kerja, istrinya kerja, mau memperbaiki rumah itu susah, ya, karena apa? Mesti bekerja. Dan kini karena ini banyak di rumah, harus panggil tukang aja renovasi rumah. Ya, nah, jadi kemudian terus ada kegiatan di rumah, ya, jaga tukang apa? Jadi bisa merenovasi rumah. Ada satu apa ya? Enggak ada. Jadi ada satu kegiatan gitu, ya. Tuhan memberikan hikmat supaya Kak Wikyang itu enggak bosan di rumah, ya. Rasanya itu jenuh, ya, tapi ketika bisa memperbaiki rumah, ya, ada sukacita, senang, ya, bisa ada kegiatan lagi gitu, ya. Bagaimana Tuhan itu bisa menolong, ya, menolong. Tuhan bisa apa itu turut campur, ya. Memang sih kondisi ekonominya itu tidak baik, tapi Tuhan itu bisa memberkati, ya. Tuhan itu bisa mencukupi, ya. Jadi berkat Tuhan itu ada. Jadi ketika Kak Wikyang bisa memperbaiki rumah, Tuhan itu bisa memberkati. Jadi tidak perlu takut. Jadi kalau kita itu belajar untuk apa ya, tunduk pada pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita itu aja menjadi sukacita. Kita itu menjadi orang yang senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan memimpin hidup kita. Ya. Kalau katakan jadi kalau roh Allah itu berkuasa atas kamu, kamu itu anak-anak Allah. Dan kalau kita itu anak-anak Allah, kita itu akan mendapatkan jaminan, ya. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Bapa kita yang di surga. Karena status kita itu anak-anak Allah. Jadi biarlah kita semakin kuat, semakin teguh, semakin mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Biarlah hidup kita ini dipenuhi
ya oleh Roh Kudus. Kalau ada mungkin di antara kalian yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi dengan Roh Kudusnya. Supaya apa? Dengan Roh Kudus itu kita bisa dibimbing kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Itu semua dipimpin oleh Roh Kudus dan semuanya itu akan menjadi indah dan kita semua itu akan menjadi anak-anak yang berbahagia. Kita menjadi anak-anak yang penuh sukacita, damai sejahtera. Mungkin orang lain banyak ya di luar yang mereka yang stres, mereka yang ngalami banyak masalah ya. Sekarang ini krisisnya bukan krisis kesehatan tapi juga masuk pada satu krisis ekonomi ya. Jadi semuanya itu serba menakutkan. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Roh Kudus, maka kita tidak akan mengalami ketakutan. Kita akan yakin, ya, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, ya. Karena kita ini anaknya, ya. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara hidup kita, Tuhan akan memimpin kita, ya. Sekalipun ya semuanya menyeramkan, kita tidak perlu takut. Karena tubuh kita itu ketika kita itu percaya kepada Tuhan, kita itu menerima Yesus itu sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, ya. Itu kita itu sudah menjadi Roh Allah itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Kamu bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan tubuh kita itu bait Allah dan Roh Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Jadi biarlah iman kita itu tetap teguh, biarlah iman kita itu tetap yakin, ya. Kita tetap percaya, ya. Kita izinkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, supaya apa? Supaya Dia memimpin, ya, kehidupan kita. Kita belajar, kita harus belajar, ya, menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Karena hari-hari ini kalau kita berjalan dengan pikiran kita, akal pikiran kita, dengan kemampuan kita, dengan keuangan kita, ya, maka semuanya itu akan mengecewakan. Tapi kalau kita bersandar pada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, maka sukacita, damai sejahtera itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kita lihat ya, banyak orang punya duit. Ya, ketika dia punya duit banyak, tapi dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia tidak bisa menikmati uang yang dia punya itu. Dan kemudian dia itu menjadi kecewa, dia menjadi marah. Katakan ada yang berkata gini, buat apa aku punya uang banyak-banyak tapi aku nggak bisa menikmati uang itu. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mungkin uang kita enggak banyak atau mungkin uang kita banyak, ya, kita tetap bisa menikmati, ya, berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu tidak pada hal yang jasmani aja, tapi ada yang hal-hal rohani yang lebih penting dari jasmani. Sukacita, damai sejahtera, bagaimana Tuhan memimpin kita, hari-hari kita, sehingga hari-hari kita ini dapat berjalan dengan baik dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita izinkan ya di dalam hidup kita ini supaya Tuhan itu memimpin hidup kita. Supaya Roh Kudus itu loh khususnya bisa memimpin hidup kita, mengarahkan kita. Untuk bisa dipimpin ya kita harus merendahkan diri kita. Kita harus menundukkan diri kita. Enggak kelihatannya itu sukar ya, karena kita ini masih punya akal pikiran. Kadang-kadang pikiran kita itu sukar kita tundukkan. Tapi biarlah kita juga belajar ya, tetap belajar ya untuk bisa menundukkan khususnya pikiran kita ya, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membuat kita itu bimbang, tidak yakin ya, itu kita lawan. Ya, terus kita lawan, ya, supaya apa? Supaya Roh Kudus itu lebih berkuasa atas kehidupan kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang penuh sukacita, ya. Kawikan yakin, kawikan percaya kalau anak-anak setia mengasihi Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam hidup anak-anak, ya, Tuhan itu pasti akan menolong. Jadi izinkan Roh Kudus ya menguasai hidup setiap kamu yang ada. Ya, izinkan Dia
menguasai hidupmu. Kalau dia berkuasa atas kehidupanmu, kamu itu akan menjadi orang-orang yang senantiasa ya diberkati, disertai, dilindungi, dijaga, dipelihara ya oleh Tuhan sendiri. Mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita percayakan hidup kita itu kepada Tuhan, kita izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, menguasai hidup kita. Kita tunduk kepada Dia, kita tunduk pada pimpinannya, supaya hari-hari yang kita lalui di masa yang akan datang itu tetap ya menjadi hari-hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah itu beserta dalam hidup kita, karena kita ini anaknya, anak yang dikasihi, anak yang anak yang dilindungi, dijagai. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya dengan situasi yang keadaan seperti ini, seperti Daud ya, menjadi orang yang berani. Ya, karena apa? Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Kita juga menjadi orang yang berani karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya bagaimana kita itu tunduk pada pimpinan Roh Kudus supaya kehidupan kita itu hari lepas hari boleh semakin dekat kepada Tuhan, boleh semakin menikmati kasih dan kuasa Tuhan itu bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Tapi yang berdoa bahwa setiap anak-anak boleh lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, lebih banyak lagi di waktu yang akan datang menyediakan waktu untuk Tuhan, ya, lebih dekat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan undur, ya. Kita harus maju terus di dalam Tuhan, ya. Tantangan, godaan boleh banyak, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itu yang Kak Wikang bisa sampaikan firman-Nya, biar boleh menjadi berkat bagi anak-anak semua, supaya anak-anak boleh tetap mengasihi Tuhan dan lebih banyak mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa dan kita akhiri firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menundukkan diri kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami ini boleh dibimbing, diarahkan kepada Engkau Tuhan. Biar mata kami ini boleh tertuju kepada-Mu senantiasa Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami ini anak-anak yang butuh Engkau, butuh penyertaan-Mu, butuh perlindungan-Mu, butuh bimbingan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu boleh bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Memimpin hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik yang ada dalam hidup kami untuk Tuhan. Biarlah fokus hidup kami kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan adalah penyelamat hidup kami. Hanya Tuhan yang menjadi penolong kami. Hanya Tuhan yang menjadi penghibur kami. Hanya Tuhan yang bisa menyertai kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hari-hari ke depan kami boleh banyak Tuhan mendekatkan diri kepadamu. Kami boleh banyak Tuhan menundukkan diri kami untuk taat pada kehendak-Mu, pada pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Sertai setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, kemanapun kami pergi, kami percaya Tuhan senantiasa ada, Tuhan senantiasa beserta dalam kehidupan kami, Tuhan memberkati hidup kami. Biarlah kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Biar Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya katakan amin.